Noni, 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 noni. Ha! Shalom! Shalom, shalom, shalom. Happy Sunday adik-adik semuanya. Kita mau memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Oke, tapi sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada lagi lihat kiri kanan, lihat jajanan, lihat makanan, lihat mama papanya. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini kami diberi satu lagi kesempatan sama Tuhan untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami fokus, serius dan semangat memuji Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang jadi maksud isi hati Tuhan Yesus. Kami siap memulai sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama nyanyi dari terbit matahari. Adik-adik ikutin gerakannya Kak Petra sama Kak Gilgi. Oke, yuk sama-sama gerakin badannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Puji terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita angkat pujian kita dari awal. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, sama-sama boleh duduk kembali. Siapkan posisi yang terbaik, yang nyaman. Jangan sambil baring-baring. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama sembah Tuhan kita dulu. Kita angkat satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama kita angkat pujian kita dari awal, katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oke adik-adik, sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Mari pakai bahasa sendiri, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau pengharapan kami. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau penolong kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan. Tuhan, buatlah hati kami menjadi hati yang subur, sehingga setiap firman yang ditabur Tuhan menjadi tumbuh dan berbuah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Maria di hari Minggu yang indah ini. Sebelum Kak Maria bercerita, Kak Maria mau sedikit bermain ya. Kak Maria mau bermain apa ya kira-kira? Bermain namanya bermain ketaatan ya.
Misalnya ini Kak Maria kepingin makanan ini, ya. Tapi nanti Kak Maria mau ngambil makanan ini, bisa nggak ya? Dengan mata ditutup. Wah, bisa nggak ya dengan mata ditutup? Kalau matanya ditutup, ngambil sendiri pasti nggak bisa. Tapi ada yang mengarahkan, nanti ada suara yang mengarahkan Kak Maria supaya Kak Maria bisa mendapatkan makanan ini. Yuk kita mulai permainannya ya. Nah, kita akan mulai permainannya. Sebelumnya matanya Kak Maria ditutup, tapi karena nggak ada tali, kita pakai masker saja. Tapi adik-adik percaya Kak Maria tutup mata kok nggak kelihatan. Lalu diputar-putar, diputar, sampai pusing. Hap, ayo, coba diarahkan. Gimana ya? Suara tolong. Lurus Kak Maria, 2 langkah. 1, 2, Balik kanan Kak Maria. kanan. Tengok kanan. Hap, Maju 1 langkah. hap, hap. Tengok kanan sedikit. Kiri Kak Maria. Sedikit lagi kiri. Sudah, di bawah tangan Kak Maria. Haleluya. Akhirnya Kak Maria bisa mendapatkan ini. Ya, adik-adik, seperti tadi permainan yang Kak Maria sudah lakukan tentang ketaatan. Ada loh cerita di firman Tuhan tentang ketaatan. Ada seorang nabi yang bernama Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke suatu kota namanya Niniwe. Orang Niniwe itu jahat. Orang Niniwe itu suka berantem. Orang Niniwe itu tidak takut akan Tuhan. Orang Niniwe suka melakukan yang salah, suka melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, waktu Yunus mendengar perintah Tuhan, Yunus pergilah ke Niniwe. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Apakah dia taat? Ternyata Yunus gak taat, dia cuma dengar. Tapi dia tidak taat. Dia malah pergi ke kota yang lain namanya Tarsis. Dia bayar karcis, dia naik kapal pergi ke Tarsis. Wah, Yunus tidak taat. Dan apa yang terjadi? Di tengah laut ada ombak yang besar, angin yang ganas sekali. Semua orang ketakutan, semua orang berteriak-teriak. Oh, tolong, mereka berdoa. Lalu Yunus sadar kalau dia salah. Dia bilang gini, buang saja aku ke laut, karena aku yang salah. Waktu itu dibuang, diundi adik-adik. Diundi. Wah, siapa yang jahat ini ya? Siapa yang berdosa kepada Tuhan? Ternyata Yunus yang berdosa. Yunus bilang, iya aku salah. Aku disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi aku lari ke Tarsis. Buang saja aku ke laut. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke laut. Waktu dia dibuang ke laut, apakah Nabi Yunus meninggal? Tuhan itu baik. Tuhan mengirimkan ikan besar. Apa itu ikan besar? Apakah ikan paus? Nggak tahu. Ikan besar pokoknya. Ikan besar datang menelan Yunus, menyembunyikan Yunus di dalam perutnya 3 hari 3 malam. Sampai Yunus berdoa, sampai Yunus sadar. Baru Yunus dimuntahkan. Ya, dan Yunus akhirnya pergi ke Niniwe, taat kepada perintah Tuhan. Dia mengabarkan perintah Tuhan, dia mengabarkan kasih Tuhan, dia mengabarkan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga seluruh kota Niniwe bertobat. Mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan, tapi mereka diselamatkan. Wah, karena ketaatan Yunus, seluruh kota Niniwe diselamatkan. Kalau kita bicara ketaatan, ada loh yang lebih taat daripada Yunus. Namanya adalah Tuhan Yesus. Alkitab bilang begini, Tuhan Yesus itu taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tidak seperti Yunus yang gak taat dulu baru taat. Tapi Tuhan Yesus itu taat sampai dia mati di atas kayu salib. Dan bukan hanya satu kota Niniwe yang diselamatkan, tetapi seluruh dunia diselamatkan oleh ketaatan Tuhan Yesus, oleh kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita contoh, teladan, mari kita meniru Tuhan Yesus. Kita juga harus taat ya, taat akan firman Tuhan, walaupun gak enak, walaupun susah, tapi kita tetap taat. Aduh, taat itu nggak enak loh.
tuh kalau nggak taat, enaknya tuh kalau semaunya sendiri. Tapi ini suruh taat, enaknya tidur, disuruh belajar, enak main, disuruh mandi, nggak enak. Tapi kalau kita mau taat, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, oke, mau taat? Moci, mau taat? Mau taat nggak? Mau taat nggak? Salam dulu. Mau taat? Moci yang enggak itu Moci ya. Kita akan baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Efesus 2 ayat 10. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, nanti adik-adik bisa belajar firman Tuhan lebih lagi di kelas Zoom ya. Adik-adik boleh tanya, boleh menghafalkan ayat dengan baik, boleh bertanya lebih lagi kepada kakak-kakak. Kan sebentar lagi kita juga akan memperingati Paskah, kematian Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu taat sampai mati di atas kayu salib. Kita juga taat. Ketaatan Tuhan Yesus menyelamatkan seisi dunia. Kalau kita mau belajar taat, kakak percaya Tuhan akan selalu menuntun adik-adik. Kalau adik-adik taat, adik-adik ada dalam kehendaknya Tuhan, dalam kemauannya Tuhan, dan adik-adik akan dibawa Tuhan terus untuk semakin mengenal Tuhan. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Selamat beribadah, selamat mengikuti ibadah Zoom. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati adik-adik yang sudah mendengarkannya, dan biar mereka lebih jelas lagi nanti di dalam kelas-kelas Zoom. Buat adik-adik yang tidak ikut dalam kelas Zoom, Tuhan, yang mengikuti ibadah di YouTube, biar mereka juga boleh mendapat pengertian lebih lagi dari orang tua, dari wali mereka, sehingga mereka lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom.